Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Linda Sriwayuni, NIM 20241334011, Prodi Teknik Perkapalan. Saya akan menjawab soal UTS AIK 1. Soal nomor 1A. Jelaskan pengertian ibadah dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, akidah berarti dari kata akada yang berarti mengikat, menguatkan, dan menetapkan. Dari segi istilah, akidah adalah keyakinan yang pasti dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya terhadap sesuatu, terutama dalam hal keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, dan hodok dan hodar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Yunitasari, Fakultas Teknik, Prodi Perkapalan, NIM 20241334018. Pada kesempatan ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah AIK 1. Nomor 1B. Akidah, iman, dan tauhid bagi seseorang muslim merupakan fondasi kehidupan. Dari pancaran akidah, iman, dan tauhid, maka seseorang akan berperilaku terpuji. Jelaskan prinsip-prinsip akidah dalam Islam. Jawaban. Prinsip-prinsip akidah dalam Islam adalah landasan keyakinan yang harus dipegang teguh oleh setiap muslim. Akidah berasal dari kata aqodo, yang berarti mengikat atau menguatkan. Secara istilah, akidah adalah keyakinan yang pasti, yang berkaitan dengan pokok-pokok keimanan dalam Islam. Berikut adalah prinsip-prinsip akidah Islam secara umum. Prinsip yang pertama yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah yakni meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Hal ini mencakup 3 aspek utama, yaitu A. Tauhid rububiyah, yakni meyakini bahwa Allah adalah pencipta, pemilik, dan pengatur seluruh alam. B. Tauhid uluhiyah, yakni meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah. C. Tauhid asma wa, yakni meyakini dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana disebut dalam Al-Quran dan hadis tanpa menyamakannya dengan makhluk. Prinsip yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat yakni meyakini bahwa Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Mereka tidak memiliki kehendak sendiri, tidak berjenis kelamin, dan senantiasa taat kepada Allah. Prinsip yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, yakni meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab sebagai petunjuk bagi umat manusia. Di antaranya kitab Al-Quran, kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Prinsip yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah, yakni meyakini bahwa Allah mengutus para nabi dan Rasul untuk menyampaikan ajaran tauhid dan syariatnya. Prinsip yang kelima, iman kepada hari akhir, yakni meyakini bahwa kehidupan di dunia akan berakhir dan manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Prinsip yang keenam, iman kepada qada dan qadar, yakni meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak dan ketetapan Allah, baik yang menyenangkan maupun yang tidak. Namun manusia tetap diberi kehendak untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya. Kesimpulannya, prinsip akidah Islam ini disebut juga dengan rukun iman yang jumlahnya 6. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal nomor 2A. Jelaskan pengertian ibadah dari segi bahasa dan istilah.
Ibadah dari segi bahasa berasal dari abada yang berarti tunduk dan patuh. Sedangkan menurut istilah, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Yunitasari, Fakultas Teknik Prodi Perkapalan, NIM 2024133418. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab pertanyaan soal ujian tengah semester mata kuliah AIK 1. Soal nomor 2B. Konsekuensi bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah siap menjalankan ibadah sesuai tuntutan Allah dan Rasulullah. Jelaskan secara singkat hikmah dan keutamaan ibadah. Jawaban. Hikmah ibadah. 1. Mendekatkan diri kepada Allah, yakni ibadah adalah sarana untuk menjalin hubungan dengan Allah dan menunjukkan ketaatan serta cinta kepadanya. 2. Membersihkan hati dan jiwa, yakni ibadah seperti sholat dan zikir membantu menenangkan hati, menghilangkan stres, serta mendidik jiwa agar bersih dari sifat buruk. 3. Melatih disiplin dan tanggung jawab, yakni ibadah memiliki aturan waktu dan tata cara yang mendidik seorang muslim untuk hidup tertib, teratur, dan bertanggung jawab. Yang keempat, menumbuhkan kesabaran dan ketakwaan, yakni melalui ibadah, seorang muslim belajar bersabar dan senantiasa takut serta taat kepada Allah. 5. Mengokohkan persaudaraan sesama muslim, yakni ibadah berjamaah seperti sholat Jumat dan haji mempererat ukhuwah Islamiyah. Kemudian keutamaan ibadah. Yang pertama, mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah, yakni ibadah yang ikhlas dan benar mendatangkan pahala serta pengampunan dosa. Yang kedua, masuk surga dan selamat dari neraka, yaitu ibadah adalah jalan utama menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Keutamaan yang ketiga, dinaikkan derajatnya oleh Allah, yaitu orang yang rajin beribadah akan diberikan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Keutamaan yang kelima, hidup diberkahi dan diberi petunjuk, yakni Allah akan memberikan ketenangan hati, rezeki yang halal, dan jalan keluar dari kesulitan bagi hamba-hambanya yang beribadah. Kesimpulannya, ibadah bukan hanya kewajiban, tapi juga sarana pembentukan pribadi muslim yang kuat, sabar, dan bertakwa, serta kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal nomor 3A. Apa manfaat orang mempelajari tauhid? Jelaskan. Manfaat mempelajari tauhid: 1. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. 2. Menghindari diri dari syirik. 3. Menumbuhkan keyakinan yang kuat dan kokoh dalam hati. Dan yang terakhir yaitu menjadi dasar diterimanya amal ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Yunitasari, Fakultas Teknik Prodi Perkapalan, NIM 2024133418. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab pertanyaan soal ujian tengah semester mata kuliah AIK 1, nomor 3B. Lawan dari tauhid adalah syirik, dan syirik adalah dosa yang tak terampuni, kecuali dengan taubatan nasuha. Jelaskan bentuk-bentuk syirik disertai dengan contoh masing-masing. Jawaban. Berikut bentuk-bentuk syirik beserta contohnya. 1. Syirik akbar atau syirik besar. Syirik besar adalah menyekutukan Allah dalam hal-hal yang menjadi haknya,
secara mutlak seperti ibadah, kekuasaan, atau sifat-sifatnya. Syirik ini mengeluarkan pelakunya dari Islam jika tidak bertaubat. Contoh syirik akbar, menyembah selain Allah, yaitu sujud kepada berhala, pohon, matahari, atau kuburan. Yang kedua, syirik asgor atau syirik kecil. Syirik kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, namun mengurangi pahala dan berdosa besar. Biasanya berbentuk ria atau menyekutukan Allah dalam niat atau ucapan. Contoh syirik kecil, ria, yaitu pamer dalam ibadah, sholat atau bersedekah hanya agar dipuji orang. Yang ketiga, syirik kafi atau syirik tersembunyi. Syirik ini lebih halus, tersembunyi dalam hati, dan sulit untuk disadari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya seperti semut hitam di batu hitam di malam yang gelap. Contoh syirik kafi, berharap pujian dari manusia dalam ibadah secara tidak disadari. Kesimpulannya, syirik adalah dosa terbesar dalam Islam. Syirik akbar menghapus semua amal dan bisa membuat seseorang keluar dari Islam. Sedangkan syirik asgor dan kafi tidak mengeluarkan dari Islam, tetapi sangat berbahaya dan harus dihindari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal nomor 4A, mengapa manusia makhluk yang paling istimewa di hadapan Allah? Jawaban, karena manusia diberi akal dan hati nurani. Yang kedua, diberi kebebasan memilih. Yang ketiga, dijadikan khalifah di bumi. Dan yang terakhir, mendapat beban aktif, perintah dan larangan, serta pertanggungjawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Yunitasari, Fakultas Teknik Prodi Perkapalan, NIM 20241334018. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab pertanyaan soal ujian tengah semester mata kuliah AIK 1. Nomor 4B. Manusia adalah makhluk yang diberi beban ibadah oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Jelaskan perbedaan makna basyar, anas, dan insan. Jawaban. Berikut penjelasan tentang perbedaan makna basyar, anas, dan insan. Yang pertama, basyar, yaitu basyar secara harafiah berarti makhluk hidup yang memiliki kulit, daging, dan penampilan fisik manusia. Yang kedua, anas. Anas berarti sekumpulan manusia atau umat manusia secara umum. Yang ketiga, insan. Insan merujuk pada manusia dalam pengertian spiritual dan intelektual. Makhluk yang berakal, memiliki hati dan rohani. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal nomor 5A. Jelaskan pengertian agama Islam menurut bahasa maupun istilah. Menurut bahasa, Islam berasal dari kata aslamu yaslimu yang berarti berserah diri. Menurut istilah, Islam adalah agama yang mengajarkan kepatuhan dan kepasrahan total kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Yunitasari, Fakultas Teknik Prodi Perkapalan, NIM 20241334018.
Pada kesempatan ini, saya akan menjawab pertanyaan soal ujian tengah semester mata kuliah AIK 1, nomor 5B. Islam adalah satu-satunya agama monoteisme yang murni sejak awal sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Bacalah satu ayat Al-Quran yang ada kalimat Islamnya, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jawaban. Surah Ali Imran ayat 85. Waman yabtagi ghairul islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia, barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Makna singkat dari ayat ini menegaskan bahwa agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam, dan semua bentuk keyakinan selain itu tidak akan diterima di sisinya. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.